Kerjaan rumah itu harus cepet. Jangan lambat kayak siput. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menonton. Wah, kamu masak nasi goreng. Wanginya enak banget. Iya sayang, tadi aku coba bikin nasi goreng spesial. Tapi jangan berharap terlalu tinggi ya. Aku masih belajar. Tenang aja, selama yang masak kamu, udah pasti enak. Ih, gombal. Nanti kalau nggak enak gimana? Ya tetap dimakan dong, namanya juga cinta. Assalamualaikum. Apa ada orang di rumah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, datang kok nggak bilang dulu? Kan bisa dijemput. Iya Bu, kenapa nggak bilang dulu? Iya, cuma kangen aja sama kalian. Jadi ibu main ke sini. Ayo masuk Bu, kebetulan aku tadi habis masak nasi goreng. Mungkin ibu mau coba. Oh, iya. Nanti ibu coba. Rasanya lumayan. Tapi kalau ibu biasanya, bumbunya dihaluskan dulu. Jadi lebih meresap. Oh iya Bu, nanti aku coba cara ibu. Nah iya sayang, kamu harus banyak-banyak belajar dari ibu, biar makin jago. Iya sayang. Arga, rumah kalian sekarang sepi ya? Ibu jadi kepikiran. Kepikiran apa, Bu? Kepikiran buat tinggal di sini beberapa hari. Biar ada yang bantu Mila juga. Boleh banget Bu. Aku senang kalau ada ibu di sini. Jadi ada yang nemenin. Iya, Bu. Mila pasti seneng ada yang nemenin. Baguslah kalau kalian setuju. Ibu izin tinggal di sini beberapa hari ya. Mila, pegang pisaunya jangan begitu. Nanti salah potong. Oh iya Bu, pegangnya kayak gini ya? Bukan. Sini ibu contohin. Kamu lihat aja dulu. Kalau masak itu harus cepat dan tepat. Jangan kebanyakan mikir. Jangan kayak gitu. Nanti gosong. Iya Bu, ini aku pelanin. Bukan dipelanin, apinya diatur. Aduh, kamu ini harus diajarin dari awal ya. Tadi ibu lihat dapur kalian agak kurang rapi ya. Oh iya Bu, nanti aku beresin lagi. Bukan cuma dirapihin, sebaiknya tata ulang aja. Ibu lebih tahu susunan yang enak buat masak, biar nggak repot bolak-balik. Iya juga sih, biar lebih efisien ya, Bu. Jadi nggak capek. Kalau menurut ibu itu lebih baik, gak apa-apa. Besok kita atur ulang semuanya ya. Susunannya aneh banget, aku jadi bingung. Aduh, gulanya di mana ya? Kamu cari apa, Mila? Gula Bu, kemarin aku taruh di bawah sini. Oh, gula. Itu ibu pindahin ke atas. Lebih rapi di sana. Oh iya Bu. Mila, kamu itu kalau masak jangan terlalu lama. Nanti Arga keburu berangkat kerja. Kamu harus ngerti dong. Kalau dia telat, terus dimarahin atasan gimana? Iya Bu, aku ngerti kok. Ini sebentar lagi selesai. Dari tadi juga kamu bilang sebentar. Kerjaan rumah itu harus cepet. Jangan lambat kayak siput. Iya Bu, aku usahain lebih cepat. Wah, ayamnya enak banget sayang. Alhamdulillah. Tapi masih bisa lebih baik lagi. Harus lebih banyak belajar. Arga itu sebenarnya suka yang lebih gurih. Dia nggak terlalu suka manis. Kamu harus hafal selera suami. Iya Bu, nanti aku perbaiki lagi. Bener tuh, kamu harus lebih ngerti selera aku. Kamu kok nyapunya begitu? Itu masih ada debunya. Oh iya Bu, itu tadi kelewat. Dari kemarin ibu perhatiin kamu itu kerjanya kurang teliti. Aku tadi cuma kurang fokus Bu. Bukan kurang fokus, tapi kamu itu kurang niat. Iya Bu, maaf. Kamu capek. Iya Bu, sedikit. Baru kerja segitu aja udah capek. Dulu ibu ngurus rumah sambil ngurus anak, gak pernah tuh ngeluh, apalagi ngerasa capek. Kamu baru nyapu gitu doang udah capek. Gimana nanti kalau udah punya anak? Arga, ibu pikir-pikir, sebaiknya uang kamu harus diatur lebih baik lagi. Maksudnya Bu? Selama ini Mila yang pegang kan?
Tapi ibu lihat pengeluarannya kurang terkontrol. Iya juga sih. Mas, maksudnya gimana? Ibu cuma mau bantu ngurus keuangan kalian. Mulai sekarang, kamu kasih saja uangnya ke ibu. Nanti ibu yang atur. Tapi Bu, selama ini aku catat semuanya. Pengeluaran juga tetap terkontrol. Iya, kamu catat. Tapi pengeluarannya tetap nggak terkontrol. Mencatat itu beda dengan mengelola. Menurut kamu gimana, Mas? Kita coba dulu aja sayang. Hah? Dicoba dulu. Iyalah, ini kan demi kebaikan kalian juga. Sayang, aku boleh jujur? Apa? Aku ngerasa aku mulai nggak punya peran di rumah ini. Kamu berlebihan lagi. Bukan berlebihan, Mas. Tapi kamu lihat sendiri. Dari dapur, cara kerja, sampai uang. Semua diatur. Itu kan ibu cuma mau bantu. Tapi, semua keputusan tentang rumah ini jadi bukan dari kita. Kamu ini kenapa sih? Ibu datang baik-baik, kamu malah mikir macem-macem. Aku cuma pengen kita punya ruang sendiri. Gak diatur siapa-siapa. Kamu harus ingat, rumah ini juga rumah ibu. Iya, aku ngerti. Mila, itu kamu pakai minyaknya kebanyakan. Oh iya, Bu. Nanti aku kurangin. Bukan nanti, tapi seharusnya sudah dari awal. Kamu kenapa sih selalu mengulang-ulang kesalahan? Aku sudah belajar, Bu. Aku sudah berusaha untuk jadi lebih baik. Sudah berusaha, tapi hasilnya tetap sama. Itu namanya tidak serius. Iya, Bu. Maaf. Mulai sekarang, kalau kamu mau masak, ibu yang tentuin menunya. Emangnya harus kayak gitu, Bu? Ya, biar kamu nggak asal-asalan. Sayang, nanti siang aku pulangnya agak telat ya. Iya, Mas. Lagi banyak kerjaan ya? Iya, dan mungkin habis itu aku ke rumah teman sebentar. Oke. Arga, kamu itu jangan terlalu santai sama rumah tangga. Maksudnya gimana, Bu? Kamu harus perhatiin istrimu. Dari yang ibu lihat, dia banyak kurangnya. Iya, nanti juga diperbaiki, Bu. Kalau kamu nggak tegas, dia nggak akan berubah. Mila, sini sebentar. Iya, Bu. Ada apa? Ibu mau ngomong. Iya, Bu. Silakan. Kamu tahu nggak? Kamu itu belum pantas jadi istrinya Arga. Maksud Ibu? Ya nggak pantas, karena kamu banyak kurangnya. Kamu lambat, kurang teliti, dan belum bisa ngurus rumah dengan baik. Tapi kan aku masih belajar untuk jadi lebih baik lagi, Bu. Kalian udah 2 tahun nikah, dan kamu masih belajar. Iya, Bu. 2 tahun emang bukan waktu yang sebentar. Tapi aku benar-benar udah berusaha. Tapi hasilnya nggak ada. Bu, aku boleh jujur gak? Apa? Aku ngerasa aku nggak diberi kesempatan. Maksud kamu apa? Ya nggak diberi kesempatan. Semuanya sudah diatur. Dari masak, uang, sampai cara kerja. Jadi sekarang kamu nyalahin ibu. Nggak bermaksud begitu, Bu. Tapi Kurang ajar ya kamu. Bisa-bisanya kamu nyalahin ibu. Padahal emang kerja kamu yang nggak bener. Ada apa ini? Tanya aja sama istrimu. Dia sekarang sudah mulai melawan. sayang, aku cuma ngomong. Dia bilang, ibu terlalu ikut campur. Kamu ngomong gitu? Aku cuma bilang kalau aku butuh ruang. Kamu keterlaluan. Kamu dengerin aku dulu dong. Apalagi yang mau didengar? Ibu datang buat bantu kita loh. Kamu malah merasa terganggu. Iya, kamu bener. Tapi sayangnya, aku nggak ngerasa dibantu. Aku malah ngerasa, Sudah cukup. sayang, aku mau tanya satu hal. Tanya apa? Kalau aku sama ibu gak bisa akur, kamu akan pilih siapa? Dijawab, Mas. Ibu. Jadi, aku ini kamu anggap apa, Mas? Kamu istriku, tapi ibu tetap yang utama. Sepertinya, aku emang harus pergi dari sini. Aku sudah bertahan semampuku. Mungkin ini jalan satu-satunya. Mau kemana kamu? Pagi-pagi bawa tas gede gitu. Aku mau pulang ke rumah orang tua dulu, Bu. Untuk sementara. Oh, ya sudah. Mungkin itu lebih baik.
Iya, Bu. Assalamualaikum. Kamu mau kemana? Aku mau pergi dulu, Mas. Pergi? Maksudnya apa? Kamu mau pergi kemana? Aku butuh waktu untuk sendiri dulu. Kamu ini kenapa sih? Masalah kecil malah dibesar-besarkan. Kalau menurut kamu ini masalah kecil, berarti kamu emang gak pernah ngerti perasaanku. Mas, aku gak minta kamu buat pilih aku. Aku cuma minta kamu ngertiin perasaanku. Udah itu aja. Tapi sekarang aku tahu, aku gak akan pernah dapet itu di sini. Bu, ini makan malamnya mana ya? Ya ambil sendiri, ibu juga capek. Biasanya Mila udah siapin semuanya. Bu, Mila itu nggak salah. Kamu sekarang bela dia. Bukan bela, tapi kita terlalu keras sama dia. Ibu cuma mau yang terbaik buat kamu. Iya tahu, tapi caranya salah, Bu. Dia itu istriku. Kamu mau kemana, Arga? Mau cari Mila, Bu? Untuk apa? Dia yang pergi sendiri dari sini? Biarin aja. Dia itu istriku, Bu. Ibu sudah bilang, dia itu belum pantas jadi istri kamu. Dan selama ini, aku selalu percaya itu. Tapi sekarang aku sadar, yang salah bukan dia, tapi aku. Aku yang gak pernah dengerin dia, aku yang selalu ikut apa mau ibu, tanpa mikir perasaan dia. Ibu cuma mau bantu. Tapi ibu terlalu ikut campur. Ini rumah tanggaku. Harusnya biarkan aku dan Mila yang urus semuanya. Kamu sudah berani ngomong gitu sama ibu? Kalau aku diam lagi, aku akan kehilangan Mila selamanya. Jadi, sekarang kamu lebih pilih dia daripada ibu. Ini bukan soal memilih. Ini soal memperbaiki apa yang sudah salah. Ibu cuma takut rumah tangga kalian kurang teratur. Dan karena ketakutan itu, aku hampir kehilangan orang yang paling tulus sama aku. Kamu ngapain ke sini? Mau jemput kamu, sayang. Untuk apa, Mas? Aku minta maaf. Ayo kita perbaiki semuanya. Maaf gak bisa memperbaiki semuanya, Mas. Maaf gak bisa hilangin rasa takut. Dan maaf gak bisa ngembaliin kepercayaanku. Iya, aku tahu. Aku salah. Aku nggak pernah jadi suami yang bisa ngertiin perasaan kamu. Kali ini, aku mau memperbaiki semuanya. Tanpa campur tangan siapapun. Tapi aku masih takut, Mas. Aku takut semuanya terulang lagi. Nggak akan. Kali ini aku yang akan berdiri di depan kamu. Kalau aku pulang, kamu harus benar-benar berubah. Aku janji. Mila, ibu minta maaf. Ibu terlalu ikut campur rumah tangga kalian. Iya, Bu. Mila maafin kok. Tapi Mila minta, jangan campuri lagi rumah tangga ini. Iya, Nak. Ibu janji. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang mau saling mengerti, dan terkadang kehilangan adalah cara terbaik untuk menyadarkan